Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Yesus, yang ada di Manila, di Halo, Filipina. Pastor. Apa kabar? Lama sekali aku Tuhan sudah luar nggak ke biasa. sana ya. Sudah berapa tahun itu ya? Sejak Ahok. Sejak Ahok. Kayak lihat Pak Robert selalu ingat Ahok terus gitu. Udah berapa tahun ya Gersom ya kita ya? Sudah lama lah, sudah 4 tahun kali ya, 5 tahun kali ya. Oke. Terakhir Natal, Pastor ya. Natal tahun berapa Natal tuh ya? tahun berapa itu ya, Pak Robert ya? 3 tahun lalu kali ya. 3 tahun lalu. Kayaknya udah lebih deh. 4 tahun ya, 4 tahun mungkin. 4 tahun lalu ya. Tahu, 2018. ya. Itu 2017 mungkin ya. Hari saya tidak bisa lupa itu kejadian itu. Saya hampir tidak jadi sampai Manila karena saya hampir di jalan macet. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan khotbah yang saya akan khotbahkan adalah kemerdekaan, merdeka dari ketakutan ya. Hari ini bulan ini kita belajar tentang kemerdekaan dan sekarang kita belajar merdeka dari ketakutan. Nah, Indonesia sudah merdeka 76 tahun ya gitu ya. 76 tahun merdeka, apakah benar-benar merdeka? Sebagian orang benar-benar merdeka. Tubuhnya, secara fisik kita merdeka, tidak lagi dijajah oleh penjajah gitu ya. Tetapi ada sebagian orang yang mereka tidak merdeka gitu ya. Hidup mereka masih, mentalnya tuh masih dalam sebagai budak gitu. Itu mental budak. Seperti orang-orang orang-orang bangsa Israel, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir gitu. Tetapi mentalnya masih mental budak yang dipikirkan oleh mereka, wah kami teringat dulu waktu kami di Mesir, kami teringat akan kuali berisi bawang pre, bawang merah, mentimun, ikan, daging. Yang diingat itu adalah kehidupan-kehidupan yang di Mesir, kehidupan waktu mereka dijajah. Jadi ketika mereka sedang mau masuk ke tanah perjanjian, mereka justru ingatnya kepada kehidupan sebagai budak. Dan mereka akhirnya memilih untuk kembali ke Mesir. Padahal udah dikeluarin, pengen balik lagi ke Mesir. Nah ini adalah mental budak gitu. Mereka nggak bisa membayangkan apa itu kemerdekaan sesungguhnya. Mereka nggak bisa membayangkan kehidupan yang benar-benar baik, yang dimana mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Mereka nggak bisa bayangin karena seumur hidup mereka hidup sebagai budak. Nah, banyak juga anak Tuhan juga hidup seperti itu, ya nggak ya? Mereka itu hidup seperti budak yang terus dikuasai oleh budak. Padahal Yesus sudah membebaskan kita dari setiap perbudakan. Yesus sudah memerdekakan kita dari setiap perbudakan. Ketika hidup sebagai budak itu tidak enak. Ketika kita diperbudak, maka hidup kita ini benar-benar dalam penderitaan. Seperti bangsa Israel yang hidup di dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kekurangan, dan macam-macam disiksa terus gitu. Itu adalah budak. Dan mereka tidak bisa melawan. Kenapa? Mereka tidak punya kuasa untuk melawan. Mereka nggak punya power. Mereka nggak sanggup untuk melawan. Mereka hanya bisa pasrah, ditekan, ditindas, diperas, dipukulin, mengalami penganiayaan sebanyak-banyaknya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak ada power untuk melawan. Nggak bisa. Sampai ketika mereka dikeluarkan dengan paksa, dengan satu kuasa, satu power yang betul-betul dahsyat, di mana yang memperbudak mereka, Firaun, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena satu tangan yang kuat sekali, tangan Tuhan yang teracung, itu membebaskan mereka. Ketika Tuhan membebaskan mereka, nggak ada satu power apapun yang bisa menahan. Ya enggak? Padahal si Firaun betul-betul pengen tidak melepaskan, tapi dia nggak sanggup. Begitu juga ketika Yesus membebaskan kita, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menahan. Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Ketika dosa mencengkeram kita, maka hidup manusia itu begitu buruk. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Nggak ada lagi pergaulan, berhubungan baik dengan Allah. Nggak ada. Tuhan tidak bergaul dengan dosa. Hidup mereka langsung jatuh dalam kutuk. Tuhan ngomong, terkutuklah tanah. Ya nggak? Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Saudara, mereka hidup dalam kutuk. Nah, di dalam ketika zaman Musa gitu, di dalam perjanjian
hukum Taurat, saudaraku, maka ada satu perjanjian antara berkat dan kutuk, saudaraku ya. Dan hukum Taurat itu banyak gitu. Nah, Tuhan memberikan satu hukum. Kalau kau hidup sesuai dengan ketetapanku, aturanku begini, maka kau akan diberkati. Ulangan 28 dari ayat 1 sampai 14 dikatakan, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau, diberkati buah kandunganmu, diberkati 1 sampai 14. Tetapi kalau kau tidak hidup menurut ketetapanku, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka segala kutuk akan mencapai engkau sampai kau punah. Ingat, terkutuklah kau di ladang, terkutuklah kau di kota, terkutuk kesehatan kita, terkutuk pekerjaan kita, terkutuk keuangan kita, terkutuk kita hidup dalam kegagalan, terkutuk kita akan mengalami stres, mengalami macam-macam, saudaraku. Kita mengalami kehancuran, kegagalan, penyakit, semua. Bahkan dicatat di ayat 61-nya gitu, bahwa bahkan penyakit-penyakit yang belum tercatat, yang sekarang tidak ada, yang belum tercatat di dalam hukum Taurat ini, ingat, juga akan ditimpakan kepadamu. Termasuk salah satunya COVID ini. Ingat. Itu akibat daripada dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kuasa kutuk itu mengikat kita. Itu adalah kutuk itu hukuman atas dosa. Ingat. Maka kutuk itu menguasai kita. Dan kita menjadi bulan-bulanan iblis. Kenapa? Karena waktu Adam jatuh dari dosa, kuasa dia tadi yang berkuasa atas dunia ini. Dia yang berkuasa untuk memerintah. Tetapi kuasanya lepas. Akibatnya iblis yang berkuasa. Iblis ngomong sama Tuhan Yesus, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahan itu sudah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembah aku berikan kepada kamu. Nah, iblis yang berkuasa. Nah, sekarang iblis menjadi penguasa dunia dan kita ada di dalamnya. Makanya kita menjadi bulan-bulanan iblis. Berapa banyak manusia menjadi bulan-bulanan iblis. Setiap hari hidup di dalam penderitaan. Setiap hari di dalam kuasa kutuk tersebut. Dan iblis mempermain-mainkan gitu. Mereka mengalami problem tak pernah habis. Hanya orang mati yang nggak pernah mengalami problemnya. Di dalam dunia ini selalu problem. Karena apa? Karena iblis setiap hari non-stop dan selalu mau membuat masalah buat kehidupan kita. Masalah keuangan kita, dia mengganggu kesehatan, dia kasih penyakit, dia kasih semua pergumulan, semua pencobaan. Tidak pernah selesai-selesai. Saudaraku, ini membuat kita stres, membuat kita frustasi, saudaraku. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya bahkan sampai bunuh diri. Itulah kuasa dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus melepaskan kita dari dosa. Dia menanggung dosa kita, dia menukar hidup dia dengan hidup kita. Yesus yang lahir dalam keadaan tidak berdosa, dia bukan keturunan Adam karena dia tidak berdasarkan hubungan suami istri, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Supaya bukan menjadi keturunan Adam, tidak menjadi keturunan Adam. Dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari seorang perawan, jadi bukan hasil hubungan suami istri. Dia bukan lagi keturunan Adam. Dalam keadaan tidak memiliki dosa turunan, Yesus hidup 33,5 tahun tidak berbuat dosa. Wow, luar biasa. Jadi Yesus itu bukan hanya mati bagi kita, Yesus itu hidup bagi kita. Dia hidup 33,5 tahun dalam keadaan tidak boleh berbuat dosa. Dia harus menjadi anak domba yang tidak bercacat celah, saudaraku. Dan kemudian dia tukar hidupnya dengan hidup kita. Dia tukar. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita itu dibenarkan. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris, kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Saudaraku. Jadi dia tukar hidupnya. Dia yang adalah orang benar, tukar dengan kita. Dia tukar. Kebenarannya diberikan kepada kita. Sekarang kita adalah orang benar dan dia menjadi dosa. Bukan karena dia berbuat dosa, tetapi dosa kita semua pindah kepada dia. Sehingga dia dosa. Dan bukan hanya dia ambil dosa kita. Ada hukumannya, yaitu kutuk tadi, maut tadi, semuanya itu. Hukuman kekal, semuanya itu dia juga harus tanggung. Akibatnya Yesus menanggung semua hukuman. Dia tanggung semua, dia disiksa, dipukul dari atas kepala sampai bawah kaki. Darah mengalir semua. Dia ditancepi mahkota duri, dia dipukul, ditinju, segala macam. Sampai ditancap paku, saudaraku, digantung di kayu salib. Semua tubuh dia mengalir darah, saudaraku.
Saudaraku, setiap bilur-bilur itu menyembuhkan kita. Saudaraku, dia tanggung semua hukuman, semua kutuk itu pindah ke dia, dan dia berikan hidupnya pindah ke kita. Tukaran, saudaraku. Kalau saudara baca, saya ajak kita baca di dalam Imamat pasal, contoh Imamat pasal, boleh pasal 3, bolehlah. Imamat pasal 3. Judulnya korban keselamatan ya. Saudaraku, coba kita baca mulai dari ayat 6 deh. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini, kalau seseorang itu bersalah, ya enggak ya, dia pengen menebus dosanya, memberikan korban keselamatan, maka dia harus bawa kambing yang domba yang tak bercacat, tidak boleh bercacat. Nah, kemudian dia bawa kepada imam, ya enggak, keturunan Harun, maka imam itu akan memeriksa domba, bukan periksa orang, periksa domba. Dombanya harus tak bercacat. Orangnya sudah pasti berdosa, kan? Nah, setelah itu ketika sudah dicek semuanya betul-betul tidak bercacat, maka si orang itu, orang berdosa itu akan meletakkan tangannya ke atas domba tersebut. Di situ dikatakannya, dia meletakkan tangannya ke atas domba tersebut. Waktu dia meletakkan tangan di atas kepala domba tersebut, maka yang terjadi adalah semua dosa dia pindah ke dalam tubuhnya domba yang tak berdosa itu, tak bercacat celah. Dan kesucian daripada domba itu pindah kepada orang yang berdosa itu. Dengan demikian, orang berdosa ini pergi dengan keadaan selamat, saudaraku, sementara domba tersebut disembelih, dibunuh, saudaraku, sebagai korban. Saudaraku, itulah terjadi pertukaran hidup. Nah, itu yang digambarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, bahwa kita, ingat, menjadi orang benar. Bukan karena kita berhasil hidup sebagai orang benar. Kita ini berdosa. Tapi kita jadi benar. Kenapa? Terjadi pertukaran. Anak domba Allah. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena itu. Dialah domba yang tidak bercacat dan hidup 33,5 tahun tanpa dosa. Dan dia tukar hidupnya dengan kita. Kita jadi orang benar. Dia jadi orang berdosa. Dan dia disembelih, saudaraku. Dan kita adalah orang benar. Saudaraku, kita dibebaskan dari semua dosa, semua kutuk, segala macam itu. Dan kita menjadi orang merdeka. Alkitab mencatat kita menjadi ciptaan yang baru. Ingat, waktu kita memberi diri dibaptis, maka kita dikuburkan dalam baptisan itu, dalam kematian itu, dalam baptisan itu, dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai ciptaan yang baru, sebagai mendapatkan hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita sekarang adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudaraku. Jadi kita sudah merdeka. Puji Tuhan. Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Tidak ada lagi kuasa dosa yang mengikat kita. Tidak ada lagi kutuk. Tapi faktanya, banyak sekali anak Tuhan hidup tidak merdeka. Mereka masih hidup di dalam kutuk. Mereka masih hidup di dalam sakit penyakit. Mereka masih hidup di dalam semua kekacauan. Mereka stres, mereka frustasi. Mereka hidup seperti orang yang tidak merdeka. Pertanyaannya, jadi apa yang dilakukan Yesus? Di mana kemerdekaan itu? Kemerdekaannya bagaimana? Banyak anak-anak Tuhan masih hidup di dalam ketakutan. Setiap hari dia takut gagal, dia takut bangkrut, dia takut cerai, dia takut tidak sembuh, dia takut mati, dia takut masuk neraka, dia takut. Setiap hari banyak anak Tuhan hidup di dalam ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi iblis itu menipu kita. Dia memberikan kita roh ketakutan. Sehingga kita ini takut terus. Kita takut terus. Kita ditipu, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita sudah merdeka. Kita bukan lagi orang yang orang yang masih dikuasai oleh dosa. Kita sudah dibebaskan.
Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul merdeka? Bagaimana kita bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. 2 Korintus, Roma 5 ayat 17 berkata demikian. Ayo kita buka Roma 5 ayat 17. Ngomong-ngomong, saya ngomong terlalu cepat nggak? Saya ngomong terlalu cepat nggak? Bisa tangkap? Bisa ya? Aman. Aman ya? Perlu dikurangin dia punya speednya? Putus-putus nggak dengarnya? Nggak, Bagus, Pastor. Aman. Mantap, Aman ya? mantap. Bisa ya? Bisa, Oke Pastor. ya? Atau perlu saya kurangin speednya ya? Tak pelanin sedikit. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan apa? Oleh dosa satu orang, oleh dosanya si Adam, dosa itu menyebar, ya enggak? Sampai kepada kita. Siapa sih yang tidak berbuat dosa? Dan oleh karena dosa satu orang itu, kita juga berdosa dan mengalami maut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kutuk. Macam-macam tadi ya, sudah kita bahas itu. Telah berkuasa atas satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka. Siapa itu mereka? Kita. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh karena Yesus Kristus, kita akan menerima yang pertama, kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang bukan karena usaha kita, tetapi sesuatu yang merupakan pemberian orang. Kalau saya nggak bisa beli mobil, tiba-tiba orang kasih saya mobil. Kasih karunia. Ya nggak? Saya nggak bisa bayar sewa rumah saya. Tiba-tiba ada orang memberkati saya sehingga saya bisa bayar sewa rumah. Itu kasih karunia, saudaraku. Sesuatu yang bukan usaha kita. Kita tahu bukan, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tetapi kita menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Dan dikatakan kita akan menerima kelimpahan. Artinya kasih karunia. Hal-hal yang bukan perbuatan kita nggak mampu menerimanya, nggak mampu melakukannya, tapi kita menerimanya dengan berlimpah-limpah. Kita menerima dalam urusan kesehatan, seharusnya kita ini udah mau mati gitu ya, dokter udah nggak bisa, tiba-tiba kita mengalami mukjizat, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami berkat dalam finansial, kita mengalami berkat dalam hubungan, kita mengalami, itu kasih karunia. Karena apa? Karena bukan kita. Kita tahu. Dan ini akan kita alami seumur hidup kita berlimpah-limpah. Kita akan mengalami kebenaran sebagai anugerah. Tuhan memberikan kebenarannya dia. Kebenarannya adalah righteousness. Ini adalah posisi sebagai orang benar. Bukan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya bukan truth, tetapi adalah righteousness. Righteousness ini diberikan kepada kita oleh Yesus. Dia tukar hidup kita, dia berikan kita kebenaran. Sehingga kita ini selalu sebagai orang benar. Walaupun kita jatuh dalam dosa, kita ini selalu benar di hadapan Allah. Saudaraku, karena apa? Karena kebenaran Yesus. Kalau dengan kebenaran kita, sampai mati kita nggak pernah benar. Tetapi Yesus berikan kebenarannya, sehingga kita bisa panggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Bukan karena engkau benar, tetapi dengan kebenaran Yesus, kau bisa menghampiri Allah Bapa kita. Selain itu, kita akan memiliki hidup, dan hidup yang berkuasa. Saudaraku, ini adalah apa yang Yesus kerjakan bagi hidup kita melalui pengorbanan dia. Dia membebaskan kita dan dia memberikan kita kasih karunia berlimpah-limpah. Semua bagian hidup kita itu dia sudah pulihkan, saudaraku. Hanya kadang-kadang kita nggak mengerti. Dan kita terus berjuang dengan kekuatan kita. Kita berjuang berusaha untuk bisa lepas dari masalah ekonomi. Kita berjuang untuk bisa sembuh dari penyakit kita. Kita berjuang untuk bisa mendapatkan jodoh. Kita berjuang begini, kita berjuang terus dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan mau memberikan kepada kita bukan dengan hasil perjuanganmu, tetapi dengan kasih karunia yang daripada Dia. Sesuatu yang bukan dengan kemampuanmu, tetapi dari Dia. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mengalami
kemerdekaan itu. Padahal Yesus jelas-jelas sudah mati buat mereka, jelas-jelas sudah memberikan kemerdekaan, tapi mereka tidak mengalami. Kenapa bisa begitu? Ingat, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama-sama apa yang Yesus lakukan. Ya enggak ya? Saudaraku, coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat 9-nya. Saya baca ayat 1 dulu ya, sampai ayat 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi, sampai situ ya. Dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Apakah kita dalam Kristus Yesus? Yes. Apakah kita masih dalam penghukuman? No. Artinya tidak ada penghukuman lagi. Penghukuman itu adalah berbicara hukuman atas dosa. Semua kutuk tadi, hukuman kekal, maut, segala macam, semua itu adalah hukuman. Dan dikatakan semua orang yang dalam Yesus tidak ada hukuman. Sekarang tidak ada penghukuman. Besok juga tidak ada hukuman. 10 tahun lagi juga tidak ada hukuman, saudaraku. Banyak orang mempunyai pemahaman yang salah dan ini membuat mereka kehilangan apa yang menjadi milik mereka. Mereka berpikir begini, bahwa aku sudah diselamatkan. Ya enggak? Sehingga aku sekarang semua dosaku sudah diampuni. Tetapi besok kalau aku jatuh dalam dosa lagi, aku berdosa lagi. Aku bisa masuk neraka nih. Ya enggak? Saudaraku, saya mau tanya, bisa enggak seseorang tidak berdosa? Bisa enggak seseorang itu tidak jatuh dalam dosa? Tidak bisa. Kalau seseorang bisa menguasai dirinya sehingga tidak akan pernah jatuh dalam dosa, maka enggak perlu Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia menunjukkan bahwa tidak bisa orang itu hidup mengalahkan dosa. Dia tidak punya power untuk lepas dari perbudakan itu. Punya power. Jadi bagaimana bisa lepas dari cengkraman perbudakan itu? Adalah dilepaskan. Nah, Yesus itu melepaskan kita dari dosa. Yesus mati kapan? 2000 tahun yang lalu. Kita belum lahir loh. Yesus sudah menebus dosa kita yang 2000 tahun kemudian. Artinya, penebusan Yesus, kematian Yesus itu untuk selamanya. Bahkan untuk satu orang yang 5000 tahun kemudian yang belum lahir pun Yesus sudah mati buat dia. Nah, kenapa kita bisa berpikir bahwa Yesus mati buat kita hanya untuk menebus dosa kita yang masa lalu? Bodoh banget, bego banget, saudaraku. Yesus menebus dosa kita untuk seluruh hidup kita. Bahkan untuk dosa yang 10 tahun kemudian yang belum terjadi sekalipun, Yesus sudah bayar semuanya untuk kita. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang mengatakan seolah-olah kalau kita jatuh dalam dosa, ya enggak ya, kita akan mati masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana membuat kita tidak jatuh dalam dosa? Impossible, saudaraku. Seseorang pasti akan mungkin jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan ngomong, kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Kalau kita hamba kebenaran, kita tidak mau hidup dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah ampuni kita. Tetapi ada orang yang dia ketika dia terima Tuhan Yesus, dia tetap hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam dosa. Dia tidak mau jadi hamba kebenaran. Dia hidup jadi hamba dosa. Beda lagi seperti itu. Itu nanti kita akan bahas di dalam Ibrani 10 ya, ayat 26. Nanti kita baca. Nanti coba kita lihat lagi sekarang. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, ketika kita jatuh dalam dosa, ada namanya hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu ada tercatat di dalam Taurat tadi, ya enggak? Taurat itu menunjukkan semua kemungkinan dosa. Kalau kau hidup begini, itu dosa. Ya enggak? Ada 10 perintah Allah dan totalnya ada 613 hukum Taurat itu. Ya enggak? Tetapi ini menunjukkan bagaimana seseorang bisa dosa. Ya enggak ya? Ada namanya hukum moral, hukum ibadah, dan kemudian ada hukum moral, hukum ibadah, hukum sipil. Saudaraku, itu ada sebanyak 600 lebih di dalam hukum Taurat. Ya enggak? Nah, itu menunjukkan dosa-dosa kita. Kita bisa dosa ketika kita memperlakukan orang tidak benar. Kita dosa ketika kita secara ibadahnya tidak benar. Kita dosa ketika moral kita tidak benar. Banyak, ya enggak? Dan Tuhan ngomong, kau sudah dibebaskan dari hukum dosa itu. Itu tidak mengikat engkau lagi karena Roh yang memberi hidup, Roh Kudus itu telah memerdekakan kamu dari hukum dosa
dan hukum maut. Termasuk segala kutuk-kutuk yang tertulis dalam hukum dosa itu kau sudah bebas. Termasuk dalam hukum maut tadi, bahwa kalau kau mati, kau akan masuk ke dalam kerajaan maut. Saudaraku, kita mati, kita nggak masuk dalam kerajaan maut, saudaraku. Kita mati, kita masuk dalam Firdaus, saudaraku. Tetapi orang lain mati, dia masuk ke dalam kerajaan maut. Tuhan sudah masuk ke dalam kerajaan maut. Yesus yang masuk dalam kerajaan maut, dan dia dibangkitkan, dilepaskan, dan dia membuat kita merdeka. Dan Tuhan ngomong sama penjahat yang di sebelahnya, hari ini kau akan bersama dengan aku di Firdaus, saudaraku. Kita di Firdaus menantikan Tuhan datang lagi menjemput kita. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, tidak berdaya oleh tubuh ini, ya enggak ya, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dalam bentuk manusia ini, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dalam tubuh itu, saudaraku. Jadi hukum Taurat itu nggak bisa menyelamatkan kita. Dia hanya menunjukkan kepada kita, ini loh hukumnya, standarnya Tuhan. Kalau kau hidup sesuai ini, kau bisa diselamatkan. Tapi kalau kau nggak bisa, kau akan hidup di dalam kebinasaan. Kau akan hidup dalam kutuk. Kau akan pergi menerima hukuman. Saudaraku, itu perjanjian lama. Hukum Taurat, saudaraku. Dia hanya menunjukkan betapa kudusnya, betapa tingginya standar Tuhan. Dan justru dari itu, dia menunjukkan betapa manusia tidak akan pernah mampu mencapai standarnya, hukumnya Tuhan. Makanya dari awal Tuhan tidak mau manusia tahu. Dia tidak boleh manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Supaya kau nggak pernah tahu tentang yang jahat. Nggak pernah tahu tentang dosa itu. Ingat. Tetapi manusia tetap mau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akibatnya manusia hidup di dalam pengetahuan itu dan cenderung hidup dalam kejahatan, saudaraku. Dan Tuhan ngomong apa? Nggak bisa. Satu-satunya cara untuk kau bisa selamat sesuai dengan standar Tuhan adalah Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Dengan mengirimkan anaknya yang tunggal dalam bentuk manusia juga. Dia kirim seorang manusia yang tidak bercacat celah. Dan terhadap manusia yang tidak bercacat ini, seorang manusia yang tidak bercacat ini, Tuhan menjatuhkan hukuman atas dosa pada dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi dalam kita. Kita ini dituntut kalau berdosa harus dihukum sesuai hukum Taurat. Supaya tuntutan hukum Taurat itu atas dosa kita itu digenapi, maka kita betul-betul dihukum, tapi dijalankan pada tubuh manusia itu, tubuhnya Yesus yang tak berdosa, saudaraku. Jadi hukuman dihukum nggak? Dihukum. Jadi Bapa kita tidak mengampuni dosa kita, Dia menghukum sesuai dengan standarnya, standar hukum Taurat, saudaraku. Tapi hukumannya tidak ditimpakan pada tubuh kita, tetapi pada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itulah, Bapa kita adalah Bapa yang adil. Kalau kau berbuat dosa, kau dapat hukuman. Tidak ada ampun, kau dapat hukuman. Tapi hukumannya, Dia mengasihi kita. Hukumannya ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman. Kalau sudah ditimpakan kepada Yesus, tidak boleh lagi ditimpakan pada kita. Makanya tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Sebab tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi dalam kita. Koma, ada komanya ayat 4 itu. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa itu hidup menurut daging? Apa itu hidup menurut roh? Jadi hukuman itu ditimpakan kepada Yesus khusus untuk orang yang mau hidup menurut roh. Tidak hidup menurut daging. Kalau kita hidup menurut daging, maka ini tidak berlaku. Begitu kan kalimatnya begitu. Ya enggak? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Saudaraku, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ketika kita hidup menurut daging adalah ketika tubuhmu dan jiwamu sepakat, saudaraku, ya enggak? Maka itu hidup menurut daging. Artinya gini, tubuh ini adalah ini, seluruh yang kelihatan ini dengan kelima panca indera, berinteraksi dengan dunia. Ini tubuh kita, mata kita, telinga kita, ini berinteraksi dengan dunia ini. Dengan orang-orang, dengan penciptaan yang lain, segala macam ya. Dengan makanan, dengan apa hidung kita mencium bau segala, itu interaksi, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang kita dapat dari lima panca indera kita itu?
itu masuk ke dalam jiwa kita. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ada hati nurani mungkin ya. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pikiran, perasaan, kehendak ini akan merespon apa yang didapat dari tubuh melalui kelima panca inderanya. Ingat, misalkan saya mendengar Gersom mencaci maki saya. Ingat, masuk ke dalam telinga saya, ingat ya. Kemudian masuk ke dalam jiwa saya. Pikiran saya mulai memikirkan, Gersom kenapa begitu? Kurang ajar banget. Aku sudah dengar juga dia kayaknya tuh ada ngomong ke sana kemari nih. Wah, ini tidak benar nih, Gersom ini gini. Pikiran saya mulai memikir, enak. Perasaan saya sakit. Saya mulai sakit hati gitu. Kurang ajar Gersom ya. Aku anggap dia saudara, ternyata dia tikam dari belakang. Wah, aku sakit hati sekali. Waduh, air susu dibalas air tuba. Sakit hati gitu. Dan kemudian kehendak muncul. Kehendak adalah mau membalas. Kehendak mau mukul, saudaraku. Maka pikiran, perasaan, dan jiwa saya merespon daripada tubuh saya. Apa yang didapat dari panca indera tadi. Oke? Dan kemudian jiwa ini kemudian mengeluarkan responnya, dieksekusi oleh tubuh lagi. Maka tubuh akan mendatangi Gersom dan kemudian kejadian bolak-balik ini, itu namanya kehidupan daging, saudaraku. Kehidupan daging. Ketika mata kita melihat gambar porno, enggak ya, atau gambar-gambar yang merangsang masuk ke dalam jiwa kita, pikiran kita mulai kotor gitu. Kita mulai berfantasi, mikirin yang macam. Perasaan kita menjadi terangsang seperti itu ya. Dan kemudian kehendak kita mau melakukan hal-hal yang negatif. Kita pengen melakukan zina, kita pengen pergi ke pelacuran segala macam, dan kemudian dieksekusi oleh tubuh. Tubuh kemudian melakukan macam-macam. Entah dia melakukan masturbasi, entah dia pergi ke mencari orang untuk perzinahan, saudaraku. Itu adalah kehidupan daging. Jadi kehidupan daging bukan sekedar berbicara tentang hidup dalam dosa, bukan. Tetapi kehidupan daging adalah berbicara reaksi bolak-balik antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Tubuh melihat apa, merasakan apa, mendengar apa, masuk ke dalam jiwa, direspon, kemudian dieksekusi lagi oleh tubuh. Itu namanya kehidupan daging. Oke? Jadi kita ini kemudian dipikirin, nah termasuk ketika kita menghadapi kenyataan. Kita menghadapi kenyataan sedang sakit. Ya enggak, kita merasakan sakit, kemudian masuk ke dalam jiwa kita mulai memikirkan, oke, saya harus cari dokter, ya enggak ya, saya mau pergi ini, saya perasaan kita rasanya, rasanya enggak nyaman sekali, ini rasanya takut sudah mau mati, ini jangan-jangan saya akan mati gitu, ya enggak, kehendaknya segera cari dokter, dieksekusi, pergilah jadi dokter. Itu adalah kehidupan daging. Jadi bukan dosa, ya enggak, tetapi daging. Tapi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tuhan ngomong, kalau kau hidup menurut daging, kau tidak masuk. Tetapi Tuhan ngomong, semua yang tadi terjadi itu untuk orang yang mau hidup menurut roh. Apa itu hidup menurut roh? Hidup menurut roh, firman katakan di dalam Yohanes 6 ayat 63. Saya percaya mungkin kita pertama kali dengar ya firman Tuhan model kayak gini ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi yang bisa memberi hidup, daging tidak berguna. Jadi kamu tadi, interaksi antara tubuhmu dan jiwamu itu tidak berguna, tak bisa memberi hidup. Tapi yang bisa memberi hidup adalah roh. Dan Tuhan katakan, perkataan yang kukatakan, firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dan dia bisa memberikan hidup. Dia adalah roh. Nah, Tuhan ngomong, kau perlu hidup menurut roh. Kau perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan roh, saudaraku. Ayat 5 ya, kita lanjut ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi kalau kau hidup menurut daging, otakmu itu selalu dipenuhi hal-hal yang daging. Sekali lagi, daging ini bukan bicara dosa. Daging ini bicara tentang
hidup dan tertubuh dan jiwa itu tadi. Jadi kau lihat sesuatu dan memikirkan dosa dan kemudian melakukan dosa, ya daging juga. Kalau kamu memikirkan hanya sekali responnya yang tidak melakukan dosa, tetap daging juga. Seperti kita misalnya, oh saya ini lagi lagi kurang duit ini. Wah, duit ini lagi perusahaan lagi susah, dia lagi kurang duit ini. Kemudian otak kita memikirkan kan, ingat, wah gimana ini? Wah, jiwa kita mulai cemas gitu ya, dan kemudian otak kita mulai memikirkan, oh saya harus melakukan pinjaman. Saya mau pinjam deh sama Pak Robert. Pak Robert banyak duit. Saudaraku, itu daging juga. Kenapa? Karena itu adalah interaksi itu tadi. Ingat. Tapi Tuhan ngomong, dia nggak mau kita hidup berdasarkan daging. Dia mau kita hidup berdasarkan roh. Berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang itu. Nah, Tuhan mau kita hidup berdasarkan roh tadi. Berdasarkan firman Tuhan itu. Ingat. Jadi, orang yang hidup berdasarkan daging, mikirnya daging terus. Mikirnya minjem duit lah, mikirnya beginilah, mikirnya nipu lah, mikirnya macam-macam. Ingat, karena itu berdasarkan daging. Tetapi orang yang berdasarkan roh, dia akan hidup menurut apa yang roh katakan. Jadi roh kalau menurut firman Tuhan ngomong, bahwa Yesus mati bagi Yesus mau datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Bahwa Yesus telah memberikan segalanya kepada hidup kita dan kita akan mengalaminya dalam bentuk kasih karunia, saudaraku. Ketika kita mempercayai apa yang Roh katakan, apa yang firman Tuhan katakan, maka itu yang akan terjadi. Mari kita lihat perbedaannya ya. Tuhan itu mengajarkan kepada kita standarnya di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini bicara tentang perbuatan. Kalau saudara baca firman Tuhan, bunyinya begini. Haruslah kau begitu, janganlah kau begitu. Jangan menyembah patung, jangan ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan ini. Haruslah kau begini, haruslah kau begitu, haruslah kau begitu. Itu adalah standarnya Tuhan. Dengar ya. Itu adalah sesuatu yang harus kau kerjakan, kau akan menerima. Tetapi perjanjian baru dalam Yesus tidak pernah mengajarkan satu kalimat pun kau tidak akan melihat di dalam perjanjian baru yang mengajarkan begini. Haruslah kau begini, janganlah kau begitu. Nggak ada. Karena semua yang tidak sanggup kau lakukan itu sudah dilakukan Yesus buatmu. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percayalah. Percayalah, iman mulai diajarkan. Saudaraku, makanya kata iman itu kalau saudara ketik di perjanjian lama nggak akan ketemu. Saudara akan ketik iman, maka akan muncul di dalam perjanjian baru. Saudaraku, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk memiliki iman. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Imanmu, saudaraku, percayalah. Kenapa takut? Jangan bimbang. Kenapa kau takut, saudaraku? Itu terus. Karena apa? Untuk menerima semua berkat Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menerima semua yang dijanjikan di dalam Ulangan 28 itu sudah milik Yesus. Karena Yesuslah yang berhak menerima. Yesus adalah orang benar satu-satunya. Ingat, dia terima semua itu. Semua kutuk itu tidak berlaku karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Maka semua berkat itu sudah Tuhan terima dan Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat, tetapi kau perlu percaya bahwa kau sudah menerima itu. Dan kau percaya itu pasti terjadi pada dirimu. Sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan katakan, Yesus datang memberikan kepadaku kelimpahan. Firman Tuhan katakan, aku hidup menerima semua kasih karunia yang berlimpah itu. Firman Tuhan katakan, dia kaya rela jadi miskin supaya aku menjadi sembuh. Supaya aku menjadi kaya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, ketika kau sakit, saudaraku, kau mengatakan, oh no. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahanku. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Saudaraku, sebab firman Tuhan berkatakan demikian. Saudaraku, setiap kali saya sakit, saya 2 minggu lalu, anak angkat saya itu adalah dokter di Malang, saudaraku ya. Dia datang ke rumah saya, saudaraku. Dia tinggal di rumah saya, saudaraku. Saudaraku, waktu dia pulang, saudaraku, ternyata dia merasakan dia demam, meriang, saudaraku. Dan kemudian dia cek, ternyata dia COVID, saudaraku. Dan dia tes CT-nya, saudaraku, nilai CT-nya itu adalah
3,28. Saudaraku, kalau nilai CT-nya di bawah 30, itu termasuk virusnya itu sangat kuat dalam penyebaran. Ya enggak? Apalagi sudah 20, makin rendah, makin kecil nilai CT-nya. Itu virusnya itu begitu kuat dan penyebarannya sangat kuat, saudaraku. Makin kecil, makin kuat penyebarannya, saudaraku. Dan dia itu cuma 3,28. Nah, anak angkat saya ini adalah dokter khusus menangani COVID di Rumah Sakit Provinsi Malang, ya, saudaraku. Nah, saudaraku, dia ngomong, aku sendiri menangani ratusan pasien itu. Belum pernah ada pasien COVID yang nilai CT-nya serendah ini, 3, rata-rata 20-an, belasan pun yang 17-18 itu sudah jarang. Dia cuma 3, saudaraku. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Selama 3 hari dia ada di rumah saya, ya enggak ya? Kami ini nggak pernah pakai masker. Karena dia datang biasanya dia selalu tes, ya enggak? Dan waktu tes itu kayaknya oke, ya enggak? Dan ternyata, saudaraku, dia ada COVID dan kami nggak pernah pakai masker. Dia selalu sama-sama saya aja, mobil segala macam itu selalu ngobrol gitu, selalu nggak pakai masker. Dan dia periksa mama mertua saya. Mama mertua saya batuk. Dia ngomong, coba buka mulutnya. Nih, ini dua-dua orang nggak pakai masker dengan jarak cuma 10 cm. Coba buka mulutnya. Wah, itu merah itu. Oh ya, merah ini Oma, ini harus ini ya. Ini ada radang ya, harus minum obat ya, begini-begini. Saudaraku, dalam jarak 10 cm. Dengan nilai CT cuma 3, saudaraku. Mustahil tidak tertular ini. Itu mustahil, saudaraku. Demikian juga aku yang setiap hari ngobrol dengan dia jarak yang begitu dekat, saudaraku. Mustahil nggak kena. Waktu dia cerita, dia, papi, saya ini merasa ini. Dan setelah cek, dia ngomong, ternyata saya COVID, papi. Nilai CT saya 3, waduh, bagaimana, papi? Kamu serumah gimana gitu? Saya ngomong, enggak apa-apa. Enggak. Saya percaya Yesus sudah menanggung penyakitku. Nah, ada lagi. Saya tidak akan menanggung penyakit lagi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Malam itu saya tidur. Ternyata saya sakit. Ternyata saya merasakan demam. Saya merasakan persis gejala dia. Saya sakit, kepala saya mulai sakit, dan kemudian saya mulai demam, dan kemudian saya merasakan pokoknya semua gejala tidak enak itu, saudaraku. Badan saya semua langsung sakit, sama persis dengan dia. Tetapi tengah malam saya tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan bahwa Yesus sudah menanggung semua. Saya langsung tengah malam sedang tidur, saya langsung deklarasikan, aku tidak terima sakit. Aku ini adalah ciptaan baru. Aku sudah menerima kesembuhan. Aku tidak lagi akan dihukum. Aku tidak dikuasai oleh dosa dan tidak ada penghukuman lagi, dan penyakit adalah hukuman. Aku menolak sakit. Aku menolak COVID. Dan apa yang terjadi? Besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat. Dan saya periksa, saya tes, saudaraku. Saya tes dan ternyata saya negatif, saudaraku. Dan saya suruh mama mertua saya, Ma, kamu tes PCR, saudaraku. Saya ajak dia ke rumah sakit, tes, ternyata dia negatif, saudaraku. Saya percaya itu semuanya adalah mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena saya hidup tidak berdasarkan daging. Kalau saya berdasar daging, maka saya sedang mengikuti apa yang saya rasakan. Saya merasakan badan saya panas, saya merasakan tubuh saya sakit, saya merasa kepala saya sakit, saya merasakan saya sakit. Dan ketika saya mau konfirmasi saya sakit, maka saya sakit. Iblis menipu saya. Tetapi saya tidak, saya menolak. Saya ngomong, no, saya tidak sakit. Saya ini adalah ciptaan baru. Saya tidak dikuasai oleh penyakit lagi. Saya tidak dikuasai oleh dosa. Saya tidak menerima hukuman. Dan penyakit adalah hukuman. Saya menolak sakit. Aku orang sehat. Aku ciptaan baru. Dan semua simptom itu hilang. Sama seperti tahun lalu saya kena gejala tipes. Semua gejala itu berat. Tetapi ketika istri saya ngomong, bukankah kau bilang bahwa oleh bilur Yesus sudah sembuh. Saya lepaskan semua jaket saya, topi saya, sarung tangan, semua ini saya lepaskan. Saya ngomong, no, saya adalah orang sehat. Saya menolak tipes. Dan apa yang terjadi? Hari itu seluruh simptom saya hilang. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita ini hidup berdasarkan roh, berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan dia sudah tebus hidupmu. Firman katakan bahwa dia sudah tanggung semua kutukmu. Dia sudah tanggung. Yesus menanggung dosa kita, dia nanggung kutuk kita. Jadi kita jangan lagi mau mengalami kutuk. Jangan lagi mengalami hukuman. Kita tidak lagi mengalami hukuman. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Kalau kita mau sepakat dengan daging, dengan apa yang kita rasakan, dengan tubuh dan jiwa ini, maka kita itu hidup dalam daging. Dan kau tidak mengalami apa yang Yesus sudah sediakan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan roh, roh itu adalah Tuhan ngomong. Kalau kau dengar firman-Ku tadi, perkataanku adalah roh dan hidup. Maka
Apa yang dilakukan Yesus itu akan terjadi. Manusia roh kita ini sempurna sudah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru. Apa yang lahir baru? Apakah daging kita ini? No, roh kita baru. Roh kita ini dalam keadaan yang dewasa, sempurna, sehat. Semua berkat sudah dicurahkan untuk manusia baru kita, yaitu manusia roh. Bagaimana mengalirkan ke dalam tubuh jasmani? Sehingga terjadi dalam kehidupan fisik kita, keuangan kita, kesehatan kita, hubungan kita, segala sesuatu, semua kasih karunia itu bagaimana bisa ngalir? Ketika kita sepakat dengan roh. Ketika kita sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maka ketika kita percaya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka waktu hati saya percaya, aku percaya aku ini tidak akan sakit. Aku percaya Yesus sudah tanggung semua. Aku percaya aku tidak hidup di dalam kutuk kemiskinan. Aku percaya Yesus berkati aku. Saudaraku, saudara deklarasikan. Aku percaya aku hidup di dalam berkat yang limpah. Terima kasih. Kalau percaya, kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati aku melalui pengorbananmu. Aku percaya, aku pasti mengalami semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu akan terjadi. Dari yang di dalam roh itu akan mengalir keluar ke tubuh jasmani kita. Entah itu kesehatannya, berkat keuangannya, hubungan, segala macam. Tiba-tiba kita mengalami kasih karunia, kita dipertemukan dengan jodoh kita yang kita nggak sangka-sangka. Dan ternyata adalah yang the best, saudaraku. Tiba-tiba kita mengalami kasih karunia, keuangan kita diberkati, kita dapat proyek ini, kita dapat kenalan ini yang memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku, semuanya kasih karunia, saudaraku. Karena apa? Karena kau percaya bahwa Yesus sudah melakukannya buatmu. Dan itu mengalir, saudaraku. Saudaraku, ketika kita hidup dalam roh, kita akan mengalami. Saudaraku, firman Tuhan katakan demikian. Di dalam Roma 6 ayat 22. Roma 6. Saya hampir selesai ya. Roma 6 ayat 22. Oke, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita sudah diselamatkan, dimerdekakan, sudah merdeka dari dosa dan sudah jadi hamba Allah, kita jadi apa? Kita beroleh buah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ketika kau mau hidup menurut Roh, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup berdasarkan panca indera. Sebab firman Tuhan katakan, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Aku tidak mau hidup berdasarkan panca indera, tapi aku hidup berdasarkan Roh, sesuai dengan firman-Mu. Aku percaya. Saudaraku, ketika kau percaya, maka yang terjadi adalah Galatia pasal 5 ayat 19. Coba kita lihat. Ini perbedaannya. Galatia 5 ayat 19. Tunggu dulu ya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Kalau kau hidup menurut daging, ini bukan dosa, tetapi daging. Tadi saya sudah jelaskan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kau hidup menurut daging, ujung-ujungnya kau akan jatuh dalam seperti ini. Kau akan berkelahi sama orang, kau akan mudah iri. Karena apa? Kau respon terus dengan apa yang kau lihat kau ini. Kau akan ketika kau kaya, kau akan hidup dalam pesta pora, kau akan hidup di dalam perzinahan. Ya, kau akan begitu. Kau akan lebih mementingkan diri sendiri. Wah, duit saya tinggal sedikit ini. Dia mau minta-minta. Sudahlah. Ini semuanya berdasarkan daging, berdasarkan panca indramu dan direspon oleh itu perbuatan daging. Kau akan hidup seperti itu. Tetapi dikatakan ayat 22. Tetapi buah roh, nah kamu akan dapat buah. Ya enggak? Dari Roh Kudus itu ketika kamu mau hidup dalam roh, kau akan menerima buah. Buah itu akan memberikan kita kehidupan kan? Buah itu adalah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Saudaraku, dikatakan kalau kau hidup menurut roh, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupanmu sehingga kau bisa punya kasih. Walaupun panca inderamu merasakan orang ini begitu menyebalkan, membencikan, bahasa Indonesia, bahasa Surabayanya, bencekno, tak hajar kau. Tetapi entah mengapa kita itu sanggup mengasihi dia. Kita bisa mengampuni dia. Kenapa? Karena Roh yang melakukannya. Buah daripada Roh. Karena kau pengen hidup menurut Roh, saudaraku. Dan kau akan mempunyai kemampuan yang ekstra untuk bisa mengasihi. Kemampuan yang ekstra. Kau bisa punya sukacita. Walaupun iblis menekan kamu dari berbagai arah, kau mengalami begitu banyak. Kau bisa punya sukacita. Entah dari mana, tiba-tiba kau bisa punya sukacita ilahi. Saudaraku ya. Kau bisa punya damai sejahtera. Kau tidak stres. Kau tidak akan frustasi. Kau tidak akan gila. Kau bisa tenang. Kau bisa damai. Karena apa? Karena kau percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu pasti terjadi. Aku pasti bebas dari masalah ini. Aku tidak khawatir. Ingat, saudaraku. Dan apa? Saudaraku, ada kesabaran, ada kemurahan. Walaupun engkau sendiri berkatnya nggak begitu banyak, kau bisa murah hati, saudaraku. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Saudaraku, semuanya itu adalah buah daripada Roh. Yang impossible akan kau dapati ketika kau hidup menurut daging. Kalau kau hidup menurut daging, perbuatan daging sudah nyata. Itulah yang bakal terjadi. Itu yang akan kau hasilkan. Tapi kalau kau hidup menurut Roh, ini yang kau akan hasilkan. Kau akan dapatkan buah Roh yang memampukan kau hidup seperti itu. Maka semua berkat yang sudah Tuhan janjikan kepadamu, itu akan mengalir. Saudaraku, saya tutup dengan ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam Roma 12. Ayat ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ngomong kau jangan hidup sama seperti dunia. Dunia, semua orang hidup berdasarkan daging. Karena roh ini adalah berhubungan dengan Tuhan. Ya enggak? Setiap hari kita bisa hidup tanpa roh. Kita hidup hanya berdasarkan tubuh dan jiwa. Roh ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan firman-Nya, berhubungan dengan Yesus, saudaraku. Ingat, roh ini tidak hidup untuk itu, saudaraku, untuk semua dunia tadi. Enggak, roh ini untuk Tuhan. Ingat. Dan kalau kau hidup menurut roh, kau akan mengalami semua yang datang daripada Tuhan, saudaraku. Daging sama sekali tidak berguna, kata Tuhan Yesus. Rohlah yang memberi hidup. Roh yang memerdekakan kamu. Roh yang sudah memerdekakan kamu, roh itu memberi hidup buat kamu. Roh itulah yang akan memberikan kamu buah, sehingga kamu mampu hidup sesuai dengan kehendak roh, saudaraku. Keinginan roh adalah hidup. Keinginan daging adalah maut. Saudaraku, saya bacain terakhir. Sorry, tadi firman Tuhan tadi belum selesai. Roma 8 tadi ya, saya baca ya. Mulai dari ayat 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dia nggak mau kamu stres, dia mau kau damai sejahtera dan mengalami hidup. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tuhan ngomong apa? Kalau kau hidup berdasarkan tubuh dan jiwamu, kau hidup menurut daging, hanya berdasarkan panca inderamu, dan kau bereaksi begitu, kau tidak berkenan di hadapan Allah. Dan keinginanmu semuanya akan menghasilkan maut. Tetapi Tuhan mau, kita sudah dimerdekakan. Kalau kau sudah dimerdekakan, Yesus sudah mati bagi kamu, semuanya supaya kamu semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dalam kamu. Kau mengalami semua berkat dalam hukum Taurat itu. Kau tidak mengalami semua kutuk itu. Semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Kalau kau hidup menurut roh.
Dengan demikian, kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang penuh. Bukan seperti banyak orang merdeka tetapi hidup masih di dalam perbudakan. Tapi kalau kau hidup sudah dimerdekakan oleh Yesus, bukan karena kau sanggup merdeka, tetapi Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya, Dia membebaskan kamu dengan paksa, sehingga tidak ada satu kuasa apapun lagi bisa menahan, memperbudak kita. Dalam keadaan sudah merdeka, Tuhan mau kau hiduplah dalam Roh. Kau akan mengalami segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Kau hanya perlu percaya, kau hanya menerima, kau hanya perlu minta. Minta, maka kau akan beri. Cari, kau akan dapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan kami kemerdekaan penuh. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menukar hidupmu bagi kami, ya Tuhan Yesus. Sehingga kami hidup sebagai orang benar. Kami menerima setiap berkat-berkat yang daripadamu dalam kasih karunia. Kami hidup dan berkuasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semuanya itu adalah karena Engkau. Terima kasih atas kasih karunia itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami peroleh bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih-Mu kepada kami. Karena kasih karunia itu Tuhan. Kami mau menerimanya dengan iman, percaya kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu mulai dari hari ini Bapa. Mereka bukan hanya dimerdekakan, tetapi mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, menerima semua berkat yang sudah Kau sediakan dengan hidup menurut Roh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus akan terus menolong anak-anak-Mu untuk mampu hidup menurut Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Amin.